Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Viana Patricia dengan NIM 205210133, izin untuk menyampaikan UAS Kapita Selekta Hukum Pidana mengenai tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang atau biasa disingkat dengan TPPO merupakan kejahatan luar biasa sehingga memerlukan penanganan dan pencegahan yang serius dan sinergi oleh semua pihak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka memberantas TPPO ini. Jumlah kasus kejahatan TPPO yang terjadi di semua negara dilaporkan juga tidak sedikit. Misalnya dalam waktu 2017 hingga 2021, tercatat ada 1.660 korban TPPO dengan total 1.995 korban. Dari jumlah itu, 88% korban perempuan dan anak, serta 12% laki-laki, dengan modus yang paling banyak digunakan untuk menjerat korban menggunakan media sosial dan perangkat elektronik lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, bahwa tindakan pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Child trafficking atau penjualan anak dapat diartikan sebagai setiap tindakan atau transaksi di mana seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok apapun demi keuntungan uang atau keuntungan lainnya. Faktor pendorong terbesar perdagangan anak adalah kemiskinan dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Keluarga miskin, termasuk di antaranya anak-anak, termotivasi untuk memperbaiki nasib dengan cara mencari pekerjaan di luar kota, luar daerah, ataupun luar negeri. Undang-undang yang mengatur tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota. Undang-undang yang mengatur tindak pidana perdagangan orang selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban tindak pidana perdagangan orang. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Sosial Tindak Pidana Perdagangan Orang. Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah pelaku memindahkan korban dari komunitasnya dengan cara merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan, atau menerima mereka, atau calon korban dapat dimasukkan ke dalam hal-hal berikut. Yang kedua, caranya, pelaku menggunakan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan atau jeratan hutang untuk dapat kendali dari korban sehingga pelaku dapat memaksa korban untuk masuk ke dalam jeratan mereka. Dan yang ketiga, tujuan, pelaku mengeksploitasi atau menyebabkan korban tereksploitasi untuk keuntungan finansial pelaku kejahatan. Eksploitasi di sini bisa berupa perlakuan apapun yang tidak sesuai dengan kehendak korban dan korban menderita karena perlakuan tersebut, seperti bekerja sebagai pelacur atau pekerja seks lainnya,
Kerja paksa atau perbudakan, termasuk juga pengambilan organ tubuh seperti penjualan ginjal atau organ-organ lainnya. Alat bukti dalam tindak pidana perdagangan orang terdapat di pasal 29. Alat bukti selain sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat pula berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan cara alat optik atau yang serupa. Dengan itu dan data rekaman atau informasi dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, ataupun huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat sulit dipahami oleh orang yang mampu atau memahaminya. Proses perdagangan anak atau child trafficking. Keadilan restoratif di sini adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil dalam menekankan pemulihan. Dapat dilihat kembali oleh keadaan semula dan bukan pembalasan. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 dan Butir 6. Asal sistem peradilan perdagangan anak itu ada 10. Yang pertama perlindungan, yang kedua keadilan, yang ketiga non-diskriminasi, yang keempat kepentingan terbaik bagi anak, yang kelima penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak. Yang ketujuh, pembinaan dan pembimbingan anak. Yang kedelapan, proporsional. Yang kesembilan, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Dan yang ke-10, penghindaran pembahasan. Berikut adalah modus operandi dalam perdagangan anak. Yang pertama, biasanya anak-anak itu sering menggunakan pakaian-pakaian minim atau apapun itu. Nah, kemudian korban mencari cara atau mencari celah untuk agar si korban dapat tertarik kepada dirinya, baik dalam bentuk catcalling atau apapun itu. Nah, pelaku juga mencari cara untuk menyekap korban atau meminta jaminan, bahkan menjual langsung korban untuk hal-hal lainnya. Pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada yang pertama laporan korban, yang kedua laporan keluarga korban, yang ketiga laporan lembaga swadaya masyarakat, yang keempat berita televisi atau media cetak ataupun media sosial lainnya, yang kelima laporan dari KBRI maupun laporan dari instansi-instansi terkait yang tergabung dalam gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Semua hal tersebut ditindaklanjuti dengan penyidikan dan setelah memenuhi unsur, penyidik melaksanakan penyidikan lanjutan. Yang selanjutnya adalah perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, merupakan prioritas perwakilan pemerintah RI dengan mencakup pelayanan hotline 24 jam, jemput bola korban, menyediakan shelter, asesmen psikologis, hingga fasilitas pemulangan ke negara asalnya. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Juda Nugraha menambahkan untuk mencegah anak-anak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, perlintasan WNI ke luar negeri harus diawasi secara ketat. Anak-anak yang berhak ke luar negeri harus dipastikan didampingi oleh orang tua. Selanjutnya saya akan membahas tentang kasus yang terjadi pada WNI di negara Malaysia. Penderitaan SK di Malaysia bermula dari lowongan pekerjaan yang ditawarkan SR sekitar September 2019. SR kerap berbelanja sayur ke ibu SK sekaligus menanyakan keadaan SK, dan kemudian dari situ
ASR mulai mendatangi rumah SK dan menawarkan lowongan kerja sebagai pembantu rumah tangga. SK lalu diantar ke rumah US berusia 38 tahun, berkenalan, dan kerap menjadi sponsor bagi keberangkatan pekerja migran di Blitar. SK dimintai berkas berupa akta kelahiran dan kartu keluarga. SK diberitahu bahwa dokumen itu hendak digunakan untuk paspor dan kelengkapan lainnya, termasuk untuk mengurus identitas SK yang masih di bawah umur. Kemudian SK berkata, saya tanya apakah dia bisa berangkat kalau masih umur 14 tahun. Dia bilang bisa. SK ingat diantar kenalan US untuk foto dan cap sidik jari di Surabaya. Selang 1 hari setelah paspor itu jadi, SK disiapkan berangkat ke Malaysia. Ia dilarang memegang paspor dan berkas keberangkatan lainnya. US hanya menunjukkan sekilas paspor SK yang dibuat dengan usia yang lebih tua. Setelah berada di Malaysia sekitar 6 bulan dan berganti-ganti majikan, SK dikecam, disekap, tidak digaji, hingga mendapat kekerasan fisik. SK lalu berhasil kabur meski akhirnya hidup lontang-lantung di Malaysia. Awal 2020, ia dideportasi ke Indonesia. US yang ditemui Sabtu tanggal 14 bulan 1 membenarkan dirinya pernah menampung SK. Dia mengaku membantu atas keinginan SK dan meluruskan lagi ke pihak agensi yang berdomisili di Jawa Barat. Saya cuma bantu, terus saya kasihkan ke orang lagi. Kalau dari orang ke saya, terus ke orang lagi seperti itu. Penjelasan itu lantas dipotong UN 43 tahun suami US. Ia mengaku tidak tahu menahu tentang SK. Rumah UN kerap menjadi tempat transit pekerja migran, namun dia mengklaim tidak pernah meloloskan anak di bawah umur agar bisa bekerja di luar negeri. Tentunya keberhasilan dalam pencegahan penanganan tindak pidana perdagangan orang ini tidak dapat dikerjakan oleh satu pihak saja, namun dibutuhkan kontribusi oleh seluruh pihak. Nah, upaya perlindungan pencegahan TPPO salah satunya adalah mencegah terjadinya human trafficking dengan senantiasa memberikan sosialisasi ataupun seminar ataupun penyebaran mulai dari online ataupun hal-hal lainnya di warga sekitar mengenai perdagangan orang kepada masyarakat yang ada di Indonesia, agar menambah pengetahuan dasar yang harus diperhatikan dan dipedulikan. Dengan semakin maraknya kasus TPPO di Indonesia, maka komitmen yang kuat, implementasi, serta sinergi dan kerjasama yang baik dari diri kita itu sangatlah penting. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah tingkat provinsi untuk memfasilitasi pembentukan gugus tugas TPPO tingkat kabupaten atau kota, khususnya yang menjadi standing area korban perdagangan orang. Dengan adanya gugus tugas ini diharapkan upaya pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang dapat dilakukan secara masif, terkoordinasi, dan lebih efektif. Sekian merupakan penyampaian dari saya, merupakan pembahasan mengenai tindak pidana perdagangan orang. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau perbuatan saya selama membuat video ini.